Saudara, sidang pembunuhan Yosua digelar hari ini dengan terdakwa Richard Eliezer. Pengacara Eliezer hari ini menghadirkan 3 ahli yang meringankan. Kita akan kupas keterangan ahli hari ini dalam persidangan bersama mantan Hakim Agung, Gayus Lumbun. Selamat petang, Prof. Gayus. Selamat petang, Mas Ibrahim ya. Baik, Prof, dengan menghadirkan 3 ahli, kalau dilihat sekilas menggali emosi dan juga psikologi dari Eliezer, ini tujuannya untuk apa kalau Anda cermati, Prof? Yang pertama, saya mesti mohon maaf dengan apa yang akan saya sampaikan ini untuk tidak bermaksud mendahului putusan hakim. Tetapi saya lebih mendasarkan kepada untuk mendapatkan keadilan yang material, yang sejatinya kita harus mencari kebenaran yang material, yaitu keadilan buat semua pihak, seimbang ya. Jadi kalau dikatakan bahwa apa yang disampaikan oleh para pakar tadi ahli mengenai mana yang lebih berat, mana yang lebih ringan antara penyuruh dan disuruh, acuan saya ada itu undang-undang. Kalau kita kait dengan dakwaan, didakwalah si pemberi perintah dan penerima perintah melalui pasal 55. Artinya sama-sama bersalah itu. Hukumannya pun sama. Hanya kalau pelaksana yang bernama Eliezer itu adalah justice kolaborator. Artinya apa? Bukan orang yang menjelaskan keadaan yang sesungguhnya, itu saksi biasa. Dia harus bisa bekerja sama untuk menggali hal-hal yang terjadi dalam peristiwa ini agar bermanfaat dan agar mempunyai wacana-wacana yang bukan saja karena terjadi ketika itu. Apalagi kalau disebut dengan punya jiwa korsa, yang setia kawan. Yang dieksekusi itu kawannya, kawan semakan setidur itu. Kemudian kalau dikatakan dasar perintah, tentu itu lebih jelas lagi. Untuk perintah seperti apa yang layak dilakukan dan dilarang dilakukan itu diatur di perkap itu. Peraturan kepolisian, Perpol nomor 7 tahun 2022. Peraturan Kapolri ya, Prof? Ya, aturan Polri, bukan Kapolri, aturan Polri, aturan lembaga ini. Oh, baik. Aturan ini undang-undang ya, bukan aturan ini perintah atau ini disebut sebagai rehling, aturan diikuti oleh semua pihak termasuk masyarakat karena ini peraturan itu diatur secara khusus Perpres, Perma dan sebagainya, itu peraturan lembaga. Ini Perpol nomor 7 tahun 2002. Nah, di sini baik disuruh maupun yang menyuruh itu sama. Dilarang atas suruhan atau perintah yang bersifat melanggar norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan. Itu tegas sekali. Jadi walaupun pangkatnya rendah, tidak lihat pangkat di sini. Ini melihat aturan yang diatur secara spesifik untuk internal, sering kita sebut aturan yang lex spesialis. Jadi strategi kuasa hukum bagaimana menurut Anda menghadirkan 3 ahli hari ini, Prof? Bagaimana? Strategi dari kuasa hukum menghadirkan 3 ahli tadi. Iya, tadi itu bukan ahli, itu saksi yang meringankan. Ahli tidak perlu diatur sebagai saksi. Saksi, ahli-ahli. Ahli tidak boleh membuat pembelaan karena dia ahli. Apa yang diketahui secara keahlian saja, apalagi membandingkan dan menyalahkan ya, itu hanya hakim. Oleh karena saya minta maaf, saya bukan mendahului hakim, tapi saya mendasarkan undang-undang pasal 55 dakwaannya seperti itu. Nah, hanya kalau Eliezer diringankan karena dia diharapkan menjadi justice kolaborator yang itu milik hakim, bukan LPSK yang menentukan atau JPU. Mereka hanya membuat rekomendasi. Ini supaya jelas publik supaya tahu, dan harapan saya jangan sekali-kali kita harus adil, jangan tidak adil ya. Di publik memang ada social justice, keadilan sosial. Tapi ada legal justice, keadilan legal yang perlu diperhatikan. Jangan suara kuat-kuatan atau bagaimanapun melakukan sesuatu pandangan yang tidak legal. Tapi tadi dari keterangan juga ada yang disampaikan berdasarkan keilmuan-keilmuan, Prof. Jadi apakah ini juga sudah mulai semakin jelas titik terangnya di perjalanan sidangnya, Prof, atau ya, bagaimana Anda melihat? Ya, tapi saya mengusulkan agar pandangan sidang ini kepada legal justice, walaupun ada social justice. Harapan masyarakat kan ahli pun bukan ahli hukum. Jadi saya membawa kepada hukum. Kalau saya memenuhi dasar yaitu pasal 55, di dakwaan juga sama pasal 55. Yang nyuruh sama disuruh sama hukumannya, apalagi ini menembak temannya sendiri, setidur, semakan. Apakah itu korsa dianggap oleh ahli? Apakah itu jiwa korsa yang setia kawan?
Kan seperti itu, menembak temannya sendiri. Nah ini apa itu bukan musuh? Tugasnya kan berantas kejahatan, penjahat. Siapa yang ditembak itu? Nah ini harus seimbang, artinya fakta-fakta yang betul, ya, yang yang untuk memberi keadilan yang material, karena peristiwanya harus yang kejadian yang material. Baik, Itu pandangan saya. tapi hakim juga artinya bisa menilai ya keterangan-keterangan tidak hanya ahli, bahkan keterangan terdakwa pun seperti apa, karena statusnya ada yang JC juga. Jadi semua keterangan yang didapat di persidangan, di fakta-fakta persidangan ini tentu jadi pertimbangan hakim ya, Prof? Tentu masing-masing punya dimensi ya. Dimensi dari saksi yang mahkota ini bahkan menjabat sebagai bagian dari orang yang bekerja sama, justice collaborator. Dimensi itu kan dimensi menyelamatkan diri juga. Dimensi saksi juga begitu. Kalau ini mahkota, yang tidak boleh itu ahli. Ahli harus independen sesuai dengan keahliannya. Ya tidak salah, tidak pernah salah. Tetapi kan ahli ini ada yang aneh kalau mengatakan itu sejak awal. Yang dibunuh temannya sendiri itu yang ditembak. Seperti itu. Baik. Jadi tentunya ahli pun harus independen. Oke. Prof, ini kan sidangnya untuk terdakwa pada dipisah. Jadi artinya ketika sampai pada saat ini keterangan ahli, keterangan saksi, dengan waktu yang berbeda, dengan panel berbeda, tapi akan saling berkaitan nanti ketika dalam putusannya, Prof, ya, majelis hakim menentukan putusannya. Ya kalau JC itu memang dibedakan ya, statusnya dari kolaborator itu fasilitasnya pun dibedakan untuk melindungi saksi itu, untuk melindungi JC itu hanya itu saja, untuk melindungi karena dia wajib membongkar semua, bukan apa yang dia lihat saja. Kalau dia lihat, dia alami, dia dengar sendiri, itu saksi yang biasa harus begitu. Kalau enggak dihukum 7 tahun dia kalau saksinya itu tidak benar di bawah sumpah. Jadi saya bicara secara hukum ya, saya tidak bicara secara keahlian saya, tapi saya bicara keahlian pun dari dulu saya memang independen ya, saya memutus dengan apa yang saya yakini pada hukum yang berlaku. Baik. Seperti itu. Tapi Anda ketika menjadi hakim tentu akan mempertimbangkan ya, Prof, kayak tadi sisi psikologis dari pelaku, kondisinya, lingkungan seperti apa, itu jadi pertimbangan juga atau bagaimana, Prof? Itu perlu dipertimbangkan, tetapi kalau sampai mengatakan bagaimana yang lebih ringan, lebih berat, itu harus dengan undang-undangnya sama, yang nyuruh dan disuruh itu sama. Yang mengurangi ada dia bekerjasama sebagai JC, itu kalau patokan saya sebagai legal justice. Social justice boleh saja di luar tuh mau berteriak apa saja, tapi tentu kita mencari kebenaran yang sesungguhnya, memberikan keadilan yang sesungguhnya bagi semua pihak, baik bagi korban, bagi pelaku maupun bagi masyarakat, agar masyarakat juga bisa mempertimbangkan dengan baik, harus adil. Ketika ini sudah ahli dan juga saksi dari terdakwa yang meringankan, artinya ini perjalanan sidang akan semakin dekat kepada penuntutan hingga nanti putusan ya, Prof, ya? Ya, saya harapkan ini semua mendasarkan pada fair trial. Satu sidang yang adil, yang tidak memihak dan tidak. Bahkan kalau saya harus katakan kaitan dengan spesifik disuruh dan menyuruh ini diatur di Perpol. Semua anggota polisi apapun pangkatnya menyadari itu yang boleh yang nggak boleh dilakukan. Jelas itu. Pasal 11 Perpol nomor 22 Perpol nomor 7 tahun 2022 pasal 11, tolong baca dan semua anggota polisi tahu itu. Baik, itu yang akan jadi pertimbangan hakim dalam memutus nanti perkara yang tengah disidangkan saat ini. Terima kasih, Prof. Gayus Lumbun, mantan Hakim Agung, telah menyampaikan pandangannya dalam program Kompas Petang sore hari ini. Sehat selalu, Prof. Ya, terima kasih.